Nama saya Viola Rahmi dengan NIM 20003013. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana sih konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan itu? Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itulah salah satu argumen mengapa hukum itu diperlukan. Sedangkan menurut Cicero, ia pernah mengatakan, ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Berarti hukum itu sangat diperlukan dan kedudukannya itu semakin penting. Upaya penegakan hukum berkaitan erat dengan tujuan negara. Menurut Cranenburg, ia pernah mengatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak cukup hanya teratur, aman, dan tertib saja, melainkan manusia itu membutuhkan kesejahteraan. Apabila suatu negara hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakatnya saja, berarti tujuan negara itu sempit. Jadi gimana sih tujuan negara yang luas itu? Tujuan negara yang luas itu adalah apabila negara itu memenuhi kesejahteraan masyarakatnya di samping keamanan. Dengan kata lain, negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur ketertiban juga harus berikut serta dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Negara Republik Indonesia itu merupakan negara hukum. Artinya apa? Artinya negara itu tidak didasarkan hanya kekuasaan belaka saja, tetapi juga didasarkan oleh hukum. Perkenalkan, nama saya Siti Asia, NIM 203091. Saya akan menjelaskan poin nomor 2, alasan penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya apa? Artinya semua penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraannya atas dasar hukum, bukan semata-mata karena kekuasaan pemimpinnya. Apakah kalian sebelumnya pernah membayangkan bila dalam suatu negara tidak adanya hukum? Pasti ada yang berpendapat bahwasannya negara tersebut akan kacau, akan banyak tindak kriminal di mana-mana, tidak aman pastinya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kenapa sih keadilan itu harus ditegakkan? Nah oke, jadi mari kita bahas. Ada 4 alasan kenapa kita harus menegakkan hukum. Yang pertama, pastinya supaya tidak adanya pelanggaran hukum. Yang kedua, tidak merugikan bagi pihak manapun. Yang ketiga, memberi efek jerah bagi si pelanggar. Dan yang terakhir, supaya mengurangi tingkat kejahatan. Nah, jadi itu dia alasannya. Pasti teman-teman udah tahu dong ya kalau hukum dibuat bentuk dari perlindungan negara pada bangsanya sendiri. Nah, jadi sekarang udah pada tahu kan ya kenapa kita harus menegakkan hukum. Jadi karena udah pada tahu nih penegakan hukum itu amatlah penting, mulai sekarang taulah mana yang hak dan kewajiban. Supaya apa? Supaya mengurangi pelanggaran hak orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Julmahendra, NIM 2008-9027. Saya berasal dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya. Saya akan membahas sumber historis penegakan hukum yang berkeadilan. Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kenali dan pahami salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara yang telah disampaikan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas di bidang ketertiban atau perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Pasti kalian semua bertanya-tanya kan, apa itu peraturan hukum? Baiklah, saya akan menyampaikan apa itu peraturan hukum sesuai dengan definisi saya sendiri. Menurut saya, peraturan hukum itu adalah peraturan yang di dalamnya dinyatakan beberapa pelanggaran yang jika kita melanggarnya akan ada hukumannya. Hukumannya sudah ditentukan tergantung dengan jenis pelanggaran tersebut. Baiklah, itulah definisi dari saya tentang sumber historis penegakan hukum yang berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dengan NIM 20059164 Prodi Manajemen. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan. Saya mendapatkan poin yang ketiga, yaitu sumber sosiologis dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Secara sosiologis, Gustav Retzbudt, seorang ahli filsafat dari Jerman, mengatakan bahwa dalam menegakkan keadilan harus memperhatikan 3 unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak hanya diperlukan pembaharuan dalam materi. Yang paling penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai penegak dan pelaksana hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya tunduk dan menjalankan hukum, tetapi harus aktif dalam memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum. Terima kasih. Baiklah, saya Tantowi Ahmad Farezi akan melanjutkan presentasi teman saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang suka melanggar hukum dan membuat hukum itu perlu ditegakkan kembali. Akan tetapi masih banyak juga warga di Indonesia ini yang merasa hukum di Indonesia ini belum adil. Di masa sekarang ini banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang membuat mereka harus memiliki sikap yang tegas, berakhlak mulia, dan berkarakter yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum ini harus siap dan sigap dalam menghadapi cobaan, ujian, dan godaan yang berakibat jatuhnya wibawa seorang penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat berupaya dalam mendidik warga negaranya serta melakukan pembinaan terhadap aparatur negara secara terus-menerus. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang ingin mencoba melanggar kembali, aparatur penegak hukum akan bekerja secara profesional dan berkomitmen dalam menegakkan hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adud Irfan
Nomor induk mahasiswa 20089023 Prodi Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah negara tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum itu sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara-negara tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Sejak lama, Cicero menyatakan ubi societas ibelius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Artinya, masyarakat dengan hukum ini sangat berkaitan dan terikat. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum dan terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, baik itu pasal-pasal atau hukum material, dapat terwujud jika dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Dapat kita deskripsikan dari dua kasus, yaitu kasus sandal jepit dan kasus korupsi. Seorang kasus sandal jepit, ada seorang siswa SMK mendapatkan 5 tahun masa tahanan karena mencuri sandal jepit oleh sandal jepit 2 Brimob. Dibandingkan dengan yang kasus kedua, yaitu korupsi yang dilakukan oleh aparat-aparat negara yang hanya mendapatkan rata-rata masa tahanan 3 tahun 6 bulan masa tahanan. Artinya dari fakta kasus kedua tersebut dapat kita simpulkan bahwa keadilan hukum, penegakan hukum di Indonesia belum merasakan keadilan yang sangat miris. Sehingga penegakan hukum sangat penting dilakukan dan sangat harus diperhatikan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviani dengan NIM 2059148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin 6, di mana negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum tertinggi demi tegaknya hukum. Dalam menyelesaikan prakara-prakara di masyarakat, para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dan memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu, karena negara kita negara hukum, sangatlah penting hukum dalam negara ini, karena jika tidak ada hukum, orang-orang ataupun pemerintah akan seenaknya dan semena-mena. Dan sebaliknya juga, keadilan itu penting karena semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Dada Yulsa, NIM 20689. Saya ingin menjelaskan poin 7, yaitu praktik kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan persatuan dan kesatuan. Perilakunya, berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampaknya, terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusinya yaitu mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari bermacam-macam suku bangsa di kampung. Kedua, praktik kewarganegaraan toleransi. Perilakunya yaitu tidak memilih dalam berteman. Dampaknya yaitu memiliki banyak teman. Solusinya yaitu mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah,
dan lingkungan sekitar. 3 yaitu praktik kewarganegaraan. Gotong royong. Perilakunya yaitu kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dampaknya yaitu kampung menjadi bersih dan terawat. Solusinya yaitu kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.